Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalifa Putri Zaki dari Stikes Wijaya Husada, Prodi D3 Keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dalam sel. Sistem kardiovaskular ini juga berfungsi membantu menstabilisasi suhu dan pH tubuh yang merupakan bagian dari homeostatis. Sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Lalu kita masuk ya, sekarang ke bagian anatominya. Nah, anatomi dari sistem kardiovaskular itu yang pertama ada jantung. Nah, jantung ini merupakan sebuah rongga organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Tubuh manusia sangat membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi melalui darah. Darah ini dipompa melalui jantung yang bertugas menghilangkan sisa metabolisme. Jantung menjadi salah satu organ manusia yang berperan pada sistem peredaran darah. Letak jantung manusia ini berada di rongga dada dan sedikit ke sebelah kiri. Ukuran jantung manusia sekitar kepalan tangan dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ruang jantung, ada dinding jantung, dan ada katup jantung. Nah, yang pertama kita bahas ruang jantung. Ruang jantung ini yaitu terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Tiap-tiap ruangan jantung ini dipisahkan oleh lapisan dinding septum. Lalu kita masuk ke bagian serambi kanan. Serambi kanan ini terletak dalam bagian superior kanan jantung, menerima darah dari seluruh jaringan kecuali paru-paru. Darah memasuki serambi kanan melalui vena cava superior di atasnya dan vena cava inferior di bawahnya, dan sinus coronarius yaitu vena kecil yang mengalirkan darah dari jantung sendiri. Darah yang masuk ke serambi kanan ini merupakan darah yang tidak mengandung oksigen. Yang kedua, ada serambi kiri. Serambi kiri ini berukuran lebih kecil daripada serambi kanan, akan tetapi dindingnya lebih tebal. Serambi kiri ini menampung 4 vena pulmonalis yang mengembalikan darah teroksigenasi dari paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen ini dikategorikan sebagai darah bersih. Darah bersih tersebut masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Kemudian darah tersebut dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Yang ketiga, ada bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Darah kotor tersebut dipompa ke paru-paru agar karbon dioksida bisa ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Letak bilik kanan berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Kemudian yang keempat ada bilik kiri. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Letak bilik kiri jantung ini berada di bawah serambi kiri dan dipisahkan oleh katup mitral. Bilik kiri ini merupakan bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pada kondisi tekanan darah tinggi, otot bilik kiri ini dapat membesar dan mengeras.
Sebelumnya sudah bahas tentang ruang jantung. Selanjutnya kita bahas tentang dinding jantung. Dinding jantung merupakan bagian yang membungkus ruangan jantung. Dinding jantung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perikardium, yang kedua, miokardium, yang ketiga, endokardium. Perikardium adalah lapisan jantung sebelah luar yang merupakan selaput pembungkus jantung. Perikardium ini mempunyai 2 lapisan. Di antara 2 lapisannya terdapat cairan limfa yang berfungsi melumasi permukaan dan mengurangi gesekan selama kontraksi otot jantung. Yang kedua, ada miokardium, merupakan lapisan inti yang terdiri dari otot-otot jantung. Otot ini tersusun atas jenis otot yang bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, ada endokardium, merupakan selaput yang melapisi bagian dalam rongga jantung, katup, dan melapisi pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Yang ketiga, ada katup jantung. Pada proses mengalirnya darah dari suatu bagian ke bagian lain, ada katup-katup yang mampu membuka dan menutup. Semua katup tersebut bertugas menjaga darah dan mengalirkan ke arah yang benar. Terdapat 4 katup di dalam jantung. Yang pertama, ada katup mitral, berada di antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup mitral normalnya mempunyai 2 katup, maka disebut juga katup bicuspidalis. Yang kedua, ada katup aorta, berada di antara bilik kiri dan aorta atau batang nadi. Yang ketiga, ada katup tricuspidalis, berada di antara serambi kanan dan bilik kanan dan mempunyai 3 daun katup. Yang keempat, ada katup pulmonalis, berada di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Yang kedua, selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah serangkaian tuba tertutup yang bercabang dan membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu ada arteri, yang kedua ada vena, yang ketiga ada kapiler. Nah, sekarang kita masuki ke yang pertama, yaitu arteri. Arteri ini berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Dinding arteri ini terdapat 3 lapisan, yaitu lapis yang pertama, lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, lapisan di bagian tengah terdiri dari otot polos atau serabut elastik. Nah, yang ketiga ini di bagian dalam berbentuk dari sel-sel endotelial. Jenis arteri ini meliputi arteri elastik, arteri muskular, arteri kecil, dan arteriol. Arteri elastik merupakan arteri terbesar pada jantung. Yang kedua, arteri muskular. Arteri muskular ini memiliki dinding yang digunakan untuk merespon stimulasi saraf. Lalu ada arteri kecil, tersusun dari otot dan serabut elastis. Serabut ini berfungsi untuk menahan aliran pulsatif darah menjadi aliran yang tenang. Lalu ada arteriol. Arteriol ini merupakan arteri kecil dengan lumen sempit membawa darah ke jaringan kapiler. Lalu ada vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari alat-alat tubuh masuk lagi ke jantung. Katup pada vena kebanyakan terdiri dari 2 kelompok yang gunanya untuk menjaga agar darah tidak kembali lagi. Vena yang ukurannya besar adalah vena cava dan vena pulmonalis. Vena yang berukuran besar ini mempunyai cabang yang lebih kecil yang disebut venula. Selanjutnya menjadi kapiler.
Nah, yang ketiga ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus, digunakan untuk pertukaran nutrien dan zat sisa di antara jaringan dan darah. Kapiler ini menghubungkan arteriol dan venula. Nah, selanjutnya kita masuk ke fisiologi jantung. Yang pertama ada sistem konduksi. Jantung berfungsi memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Cara jantung memompa darah adalah dengan melakukan kontraksi secara bergantian antara atrium dan ventrikel dengan irama yang teratur dan terus-menerus sepanjang hidup. Jantung bekerja didukung oleh dua sistem, yaitu sistem kontraksi dan sistem konduksi. Pada sistem konduksi berfungsi mengatur kerja jantung melalui sistem kontraksi. Cara pengaturan kerja jantung diuraikan sebagai berikut. Lalu ada nodus SA, yaitu membangkitkan impuls dengan frekuensi normal sekitar 70 bpm atau beat per menit. Impuls ini melalui buntel Boltzmann yang disebarkan ke seluruh dinding atrium sehingga sel-sel dalam dinding atrium mengalami depolarisasi. Depolarisasi pada atrium diikuti oleh kontraksi atrium. Dari atrium, impuls diteruskan ke nodus A melalui serat internucleus. Di dalam nodus alveoli, impuls ini mengalami perpindahan sekitar 100 milisekund dan berfungsi memberikan kesempatan pada atrium untuk menyelesaikan kontraksinya sebelum ventrikel mulai berkontraksi. Dari nodus alveoli, impuls diteruskan ke bundel His, ke cabang bekas kanan dan kiri, kemudian menyebar ke seluruh dinding ventrikel melalui serat Purkinje. Penyebaran impuls ini ke seluruh dinding ventrikel membuat ventrikel mengalami depolarisasi. Kemudian diikuti dengan kontraksi ventrikel. Setelah itu prosesnya akan berulang kembali dimulai dari nodus SA. Yang kedua ada curah jantung. Curah jantung ini adalah jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel satu satuan waktu. Curah jantung pada orang dewasa normalnya sekitar 5 liter per menit. Namun saat bervariasi tergantung pada kebutuhan metabolisme tubuh. Curah jantung bergantung pada volume sekuncup atau stroke volume atau SF dan frekuensi denyut jantung atau volume sekuncup adalah jumlah darah yang disebarkan setiap denyut atau sistol. Lalu dengan demikian curah jantung sama dengan volume sekuncup dikali frekuensi denyut jantung per menit. Frekuensi denyut jantung istirahat pada orang dewasa rata-rata 60-80 denyut kali per menit dan rata-rata volume sekuncupnya sekitar 70 ml per menit. Sementara itu, volume sekuncup dikontrol oleh perubahan panjang serat otot jantung. Semakin panjang serat otot jantung tersebut, maka semakin besar pula kontraksinya. Ketika lebih banyak darah yang memasuki jantung, maka semakin besar juga kontraksi dan demikian pula semakin juga besar curah jantungnya.
Nah, yang selanjutnya kita masuk ke sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah ini dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pada pembuluh darah kecil, yaitu di mana sisi kiri jantung menerima darah yang teroksigenasi dari paru-paru dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Dengan sirkulasinya yaitu pertama, darah masuk dari antrium kiri, lalu melalui katup bicuspidalis's masuk ke ventrikel kiri, lalu ke katup semilunar, lalu ke truncus aorta, lalu ke arteri, kemudian ke arteriole dan kapiler arteri, masuk ke kapiler vena, lalu ke venula, dan kemudian ke vena cava dan ke atrium dextra. Yang kedua, ada peredaran darah kecil. Nah, atau peredaran darah pulmonal, di mana sisi kanan jantung menerima darah yang teroksigenasi dari tubuh dan mengalirkannya ke paru-paru untuk dioksigenasi dengan sirkulasi sebagai berikut. Yang pertama, darah itu masuk dari antrium kanan, kemudian ke katup tricuspidalis's, lalu ke ventrikel kanan, lalu ke katup semilunar, kemudian ke truncus pulmonal, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke kapiler paru, kemudian ke vena pulmonal dan atrium kiri.